Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita tetap dijaga kesehatannya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Untuk tema 1, subtema 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama adalah pertumbuhan ayam. Kalian pernah melihat telur ayam? Pernah melihat ayam yang menetas? Mungkin sebagian besar ada yang pernah melihat ayam yang menetas ya. Nah, anak ayam dapat tumbuh menjadi anak ayam dewasa. Tubuh anak ayam mengalami beberapa perubahan selama pertumbuhan. Perhatikan gambar selanjutnya ya. Nah, ayam berkembang biak dengan bertelur. Nantinya induk akan mengerami telur ayam ini. Kemudian setelah 21 hari dierami, telur ayam akan menetas. Kemudian setelah menetas akan menjadi anak ayam. Anak ayam ini berukuran kecil dan berbulu lembut. Kemudian anak ayam akan mengalami pertumbuhan sehingga menjadi ayam dewasa. Begitu pertumbuhan ayam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pertumbuhan kucing. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hewan yang berkembang biak dengan bertelur, selanjutnya kita akan membahas hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, yaitu kucing. Nah, anak kucing akan dilahirkan oleh induknya. Ketika lahir, tubuhnya kecil dan berbulu halus. Makin lama, tubuhnya akan semakin besar. Kemudian bulunya juga akan semakin lebat. Nah, di gambar ini adalah kucing yang berumur 1 bulan. Anak kucing yang berumur 1 bulan. Semakin lama, kucing ini akan menjadi lebih besar, sehingga menjadi kucing dewasa. Begitu pertumbuhan kucing dari kucing yang baru lahir hingga menjadi kucing yang dewasa. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah pertumbuhan ikan. Nah, ikan akan berkembang, ada yang berkembang biak dengan bertelur. Nah, kemudian ikan dibedakan menjadi, airnya ikan ini dibedakan menjadi ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Nah, ikan air tawar ini hidup di air tawar ya. Air tawar adalah air yang ada di darat. Hewan air tawar dapat hidup di sungai, danau, atau kolam. Nah, contoh jenis ikannya sendiri adalah ikan mujair, ikan emas, ikan gurami, ikan gabus, dan ikan lele. Pasti kalian ada yang pernah makan salah satu jenis ikan itu kan? Nah, itu termasuk ikan air tawar. Kemudian yang kedua, ikan air payau. Air payau ini adalah air campuran dari air laut dan air darat. Contoh hewan yang hidup di sini adalah ikan tawes, ikan bandeng, dan kerang. Kemudian yang ketiga adalah ikan air laut. Nah, air laut ini adalah air yang berasal dari lautan ya. Banyak jenis ikan yang hidup di laut. Paling banyak ikan yang bisa dimakan itu ikan yang berasal dari laut, seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri, dan ikan lain-lainnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pertumbuhan kupu-kupu. Nah, daur hidupnya kupu-kupu dimulai dari telur. Jadi kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Kupu-kupu betina bertelur dan meletakkan telurnya di atas dedaunan supaya telurnya
tersembunyi dari pemangsanya. Kemudian telur-telurnya ini akan menetas menjadi larva. Larva kupu-kupu disebut dengan ulat. Kemudian ulat tadi akan memakan banyak dedaunan. Nah, makin lama ulat yang berkurang jumlah makannya juga berkurang gerakannya. Jadi karena dia kekenyangan, dia akan berkurang jumlah makannya, juga berkurang gerakannya. Akhirnya dia diam, tidak bergerak. Nah, seiring dengan gerakannya yang lemah, ulat akan membungkus dirinya. Jadi dia akan membungkus dirinya dengan benang yang dihasilkan dari air liurnya. Jika sudah terbungkus seluruh tubuhnya, ulat tadi akan berubah menjadi kepompong. Nah, secara perlahan kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik yang sering kalian lihat ya. Nah, ini adalah daur hidup kupu-kupu. Pembahasan selanjutnya adalah pertumbuhan katak. Nah, sama dengan kupu-kupu, katak dewasa akan bertelur, kemudian telurnya ini akan diletakkan di dalam air. Jadi telurnya katak ini akan ditaruh di dalam air sama katak dewasanya. Kemudian setelah beberapa hari, telur tersebut akan menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong. Yang kecebong yang sering kalian lihat itu. Nah, kecebong ini bernafas dengan insang. Nah, semakin lama kecebong ini akan tumbuh menjadi semakin besar dan berubah menjadi katak berekor. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki. Jadi setelah menjadi katak berekor, dia semakin besar tubuhnya, akan menjadi katak muda yang mempunyai sepasang kaki depan, sepasang kaki belakang, dan ekornya makin lama makin pendek. Jadi setelah katak berekor akan menjadi katak muda. Akhirnya katak muda ini nanti akan berubah menjadi katak dewasa. Dan katak dewasa ini bernafas dengan paru-paru ya. Jadi siklus ini akan terjadi secara terus-menerus. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pertumbuhan nyamuk. Kalau kalian tahu, nyamuk adalah hewan yang paling dapat menularkan penyakit. Nah, salah satunya adalah penyakit demam berdarah. Kalian tahu nggak bagaimana daur hidupnya nyamuk? Ya, nyamuk ini akan bertelur dan mereka suka bertelur di atas air yang menggenang. Dan biasanya akan menghasilkan ratusan butir telur. Kemudian telur-telurnya ini nanti akan menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Kalian pernah ya lihat jentik-jentik? Nah, itu berasal dari telurnya nyamuk. Kemudian setelah beberapa hari, jentik-jentik itu akan berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong akan menjadi nyamuk dewasa dan daur hidupnya akan terus berulang. Maka dari itu, untuk memutus penyebaran penyakit demam berdarah, jagalah kesehatan badan serta sering melihat air yang ada di tampungan rumah kalian. Jadi terhindar dari tempat bertelurnya nyamuk-nyamuk ini. Ya, sekian penjelasan dari Bunda. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.